Halo guys, ketemu lagi bersama saya Nostalgia Mystery. Nah, kali ini saya akan memberikan kisah film yang sangat bernostalgia di tahun 90-an. Saksikan filmnya, ceritanya, dan alur ceritanya. Halo, ketemu lagi bersama saya Nostalgia Misteri. Nah guys, kali ini saya akan memberikan informasi tentang cerita film yang berjudul Misteri Ambulan Maut. Nah, film ini terlaris dan terpopuler di tahun 1990 dan dirilis tahun 2002. Kali ini saya akan menceritakan tentang perfilman di waktu dulu. Film waktu dulu hanya ditonton di layar TV saja, dan itu pun TV-nya hitam putih. Dan sekarang kalau misalkan nonton, kita udah enak bisa nonton di VCD atau di HP saja. Nah, kali ini saya akan membagikan cerita kisah misteri ambulan maut. Kisah ini berawal dari keluarga yang bahagia. Namun, di antara kebahagiaan itu ada seorang lelaki yang menggoda si istrinya itu. Dan istrinya itu yang bernama Lia. Lia berselingkuh dengan pemuda pengangguran yang menginginkan hartanya yang bernama Roy. Dan si suaminya itu tahu bahwasanya istrinya itu selingkuh. Dan dia pun punya anak satu perempuan. Dan anaknya itu juga sama. Tahu ibunya sering selingkuh dengan yang bernama Roy. Setelah itu, Lia ditinggalkan oleh suaminya dan juga oleh anaknya, anak kesayangannya, anak perempuannya. Dan rumahnya pun kosong, tinggallah Lia sendiri. Di saat itu, Lia yang punya hubungan dengan Roy ketahuan bahwasanya Roy itu berhubungan dengan wanita lain lagi. Otomatis Lia sangat sakit hati dan kecewa karena suaminya pergi, anaknya pergi, dan kekasihnya yang dicintainya berselingkuh dengan wanita lain. Di saat itu, Lia sangat sedih hatinya dan sangat gundah gelana. Dia pergi menelusuri jalan, dan di perjalanan datanglah sebuah mobil ambulan yang dibawa oleh Pak Tatang. Pak Tatang pegawai ambulan itu. Dan Lia tertabrak oleh ambulan itu. Akhirnya Lia menghembuskan nafas terakhirnya dan dibawa ke mobil ambulan milik pegawai rumah sakit yang bernama Pak Tatang. Dan setelah itu, Lia yang mati penasaran itu, arwahnya mulai bergentayangan. Arwahnya sering datang ke tempat teman-temannya, kosan teman-temannya, ke rumahnya, sampai ke semuanya dia datangin. Lia terus membuntuti pacarnya yang bernama Roy karena Lia merasa sakit hati semasa dia hidup. Akhirnya Roy terus diganggu oleh arwah Lia. Roy tidak tahu bahwasanya Lia itu sudah meninggal dunia karena tertabrak oleh ambulan, dan hantunya bergentayangan membuat Lia penasaran. Dan di saat itu Roy pergi ke rumah sakit ingin membuktikan bahwasanya Lia itu emang betul atau tidak dia mati. Kalau misalkan dia mati, hartanya akan dijual oleh Roy.
datanglah dia ke rumah sakit itu, dan di situ ada Pak Tatang. Pak Tatang yang membawa ambulan yang menabrak Lia. Dan akhirnya Roy mengatakan kepada Pak Tatang, ingin tahu apakah yang bernama Lia itu di sini sudah meninggal, apa gimana, soalnya dia datang ke rumah saya, apakah dia benar-benar meninggal. Saya mendengar kabar bahwasanya dia ketabrak mobil ambulan di rumah sakit ini, kata Roy kepada Pak Tatang. Pak Tatang menjawab, benar, Ibu Lia udah meninggal. Nah, hati Roy sangat gembira karena dia ingin menguasai hartanya, harta Ibu Lia. Setelah itu, dia naik motor. Roy itu pergi untuk menjual, menawarkan rumah milik Lia. Namun, arwah Lia tahu bahwasanya Roy akan menjual rumahnya karena arwah Lia selalu membuntuti Roy kemanapun pergi. Di saat Roy mau makan malam sama pacarnya, sedangkan pacarnya atau istrinya udah dinikahi, sedang hamil. Namun ketika mau makan malam, si kursi istrinya Roy ditarik sama arwahnya Lia. Akhirnya istrinya Roy keguguran, pendarahan, dan meninggal dunia karena diganggu oleh arwah Lia. Akhirnya Roy sangat bingung. Orang yang dicintainya telah tiada. Orang yang sangat dicintainya telah meninggal. Dia pergi menelusuri jalan. Dia ingin tahu di mana arwah Lia berada. Dan Roy sangat frustasi. Roy pun pergi menelusuri jalan. Di jalan, arwah Lia menjelma menjadi wanita cantik. Dan ada sebuah ambulan yang ditumpangi oleh arwah Lia mengejar-ngejar motor yang ditumpangi oleh Roy. Roy sangat kesal. Dia memberhentikan mobil ambulan itu. Disangkanya mobil ambulan itu tidak ada yang menyetirnya, namun di situ ada arwah Lia. Setelah berhenti ambulan itu, tiba-tiba Lia berada di depan mata Roy dengan muka berdarah-darah seperti habis ketabrak. Otomatis Roy sangat kaget. Ternyata ini adalah Lia, bekas pacar saya, kata hati Roy. Setelah itu Roy itu dikejar terus sama arwahnya Lia. Arwah Lia terus mengejar sampai ke dalam mobil ambulan. Di dalam mobil ambulan, Roy tidak mau mati sia-sia oleh arwah Lia. Terus dia memberontak, ingin melawannya. Otomatis dia berteriak, dan disitulah warga berdatangan mendengar teriakan Roy. Disamperinnya Roy, sedangkan Roy sudah berdarah-darah karena habis ditabrak oleh ambulan yang disetiri oleh arwahnya Lia, yang dibawa oleh arwahnya Lia. Warga pun sangat kaget. Kenapa ada pasien di ambulan jatuh, kok tidak ada orang? Setelah itu Roy dibopong sama warga, dimasukin lagi ke mobil ambulan yang ditumpangi oleh arwahnya Lia, yang dikendalikan oleh arwahnya Lia biar bisa jalan sendiri. Tiba-tiba di dalam ambulan Roy berteriak karena ketakutan. Tapi warga tidak menghiraukannya, disangkanya Roy itu pasien dari rumah sakit jatuh dari ambulan. Otomatis di dalam ambulan tidak ada siapa-siapa. Arwah Lia mulai membasmi Roy, mulai mencakar mukanya, mulai membunuh sampai mencekiknya. Roy sampai berteriak. Tiba-tiba Roy ketakutan dan dia terus menendang-nendang pintu ambulan itu. Tapi ambulan itu tidak bisa terbuka pintunya. Dan akhirnya Roy menghembuskan napas terakhirnya. Roy meninggal dalam keadaan mata terbelalak,
mulutnya membuka lebar karena dicekik sama arwahnya Lia. Akhirnya arwahnya Lia sangat bahagia, sudah membalas dendam sewaktu hidupnya kepada pacarnya yang telah mengkhianatinya. Nah, setelah itu Pak Tatang mulai bingung. Pak Tatang itu yang punya ambulan. Pak Tatang itu supir ambulan rumah sakit itu. Pak Tatang dipecat oleh pegawai pihak oleh kepala rumah sakit karena Pak Tatang tidak becus mengendalikan mobil ambulan. Padahal di balik semua itu ada arwah Lia yang gentayangan mengendalikan ambulan itu. Setelah itu Pak Tatang pergi ke rumah sakit. Dia melihat ambulannya berjalan sendiri. Dokter pun sudah tahu bahwasanya ambulan itu memang ada arwah halusnya, ada arwah Lia yang gentayangan pernah menabrak dia. Dan akhirnya Pak Tatang mulai mengetahui bahwasanya ambulan itu yang dibawa oleh dirinya ternyata dibawa oleh hantunya Lia. Pihak rumah sakit pun sudah tahu dan membatalkan pengunduran Pak Tatang. Pak Tatang pun sangat bahagia karena tidak jadi dipecat dari rumah sakit itu. Setelah itu Pak Tatang keluar melihat ambulan yang membawa mayat. Ternyata ambulan itu membawa mayat Roy. Pak Tatang sampai kaget bahwasanya Roy itu pernah datang ke rumah sakit menanyakan tentang kematiannya Ibu Lia. Ternyata di balik semua itu, film ini menceritakan bahwasanya Roy lah yang ingin menguasai semuanya harta Ibu Lia. Namun arwah Ibu Lia tidak mau hartanya jatuh ke tangan Roy yang telah mengkhianati cintanya. Nah, guys, begitulah cerita misteri ambulan maut yang tayang di TV tahun 90-an. Semoga kalian bisa mengenang dan bernostalgia dengan film ini. Meski cuma saya ceritakan. Jikalau mau nonton, ya langkah baik beli VCD-nya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Nostalgia Misteri Jadul, misteri saya yang ini yang jadul, biar saya mengupload terus film-film terbaru, biar kalian bisa melihat dan bernostalgia di tahun 90-an. Oke guys, selamat menonton.